Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 29 April 2025. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Seorang anak jalanan, yatim piatu yang lusuh bernama Budi, ditemukan oleh seorang pria kaya bernama Pak Tony Lim. Merasa iba, Pak Tony mengangkat Budi sebagai anaknya. Budi diajak pulang, dimandikan, diberi pakaian baru, disekolahkan, serta dicukupi segala kebutuhannya, termasuk makanan terbaik. Sejak menjadi anak angkat Pak Tony Lim, namanya pun berubah menjadi Budi Lim. Namun Budi masih terbiasa hidup sebagai anak jalanan, mengumpulkan botol air mineral bekas dan memakan sisa makanan orang lain. Pak Tony pun mengingatkan Budi bahwa sejak ia menyandang marga Lim, ia adalah bagian dari keluarga Lim yang kaya dan terhormat. Demikian pula dengan kita yang telah menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Dalam nas hari ini dikatakan bahwa bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan telah menjadi ciptaan baru. Sekarang identitas kita adalah sebagai anak Allah, yaitu anak terang. Maka hidup kita harus berbeda dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Ayat 16 berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu menasihati jemaat untuk menjauhi penyembahan berhala di ayat 14. Sebaliknya, sebagai ucapan syukur karena tubuh Kristus yang telah dipecahkan dan darah Kristus yang telah dicurahkan, ungkapan syukur itu kita nyatakan dengan menjaga kekudusan hidup untuk tidak dicemarkan lagi oleh dunia, termasuk menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Dengan demikian, umat tebusan Allah harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai hidup dalam persekutuan dengan Kristus, hidup dalam kebenaran Kristus. Sebagai umat yang sudah ditebus, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Jangan lagi hidup dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Akan tetapi mari kita hidup dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah diberikan untuk kita. Jikalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, mengapa kita hidup dengan sembarangan dan masih fokus pada ego diri? Mari kita hidup bagi Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus adalah hidup sesuai kebenaran Kristus.